melintas di hadapan panggung kehormatan adalah Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Ya. Utara. Wah, luar biasa dengan menggunakan baju bernuansa gold. Luwu Utara tampil dengan begitu mempesona. Sebuah kabupaten dengan julukan Bumi Lamarang Hoang, ya. Iya. Kafilah Kabupaten Maros. Baik. Kabupaten Maros dipimpin Dermawan SHMH Kabakesra, Bupati Maros, Bapak Iya, Haji Buta Salewangang. Demikianlah Dev kafilah yang sedang melintas di hadapan tamu kehormatan pada malam hari ini yang dipimpin oleh Bupati Bapak Haji AS Haidir Syam SIPMH dengan Ketua Kafilah Bapak Dermawan SHMH yang merupakan Kabakesra Setda Maros dengan menurunkan 52 orang peserta dengan jumlah ofisial 48 orang. Dengan moto kafilah, kami datang di bumi Arung Palaka untuk berlomba dan merajut kasih, merangkai silaturahim. Menang kalah sudah biasa. Kami datang untuk berjuang, kami pulang dengan membawa kemenangan. Ewa Kumaros. Ewa Kumaros. Timur tahun 2018. Juara 1 Tilawa anak-anak putri Aztek Fiha Sidrap tahun 2021. Iya, setelah melintasi panggung kehormatan, saat ini melintas di hadapan kita adalah kafilah Kabupaten Luwu Timur. Ya. Baik, silakan rekan Nulfa. Baik. Nah, pendengar, kami ingatkan kembali bahwa MTQ ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini yang digelar di Bone menyelenggarakan lombanya di 10 lokasi. Adapun cabang lomba antara lain cabang seni baca Al-Quran golongan remaja dan dewasa yang digelar di panggung utama Stadion Lapatau, Kabupaten Bone. Kemudian cabang kiraat Al-Quran Mujawad dewasa, Muratal dewasa dan Muratal remaja digelar di SMA Negeri 3 Bone. Yang ketiga adalah cabang seni baca Al-Quran golongan tartil anak-anak dan tunanetra yang digelar di Masjid Al-I'tikaf. Yang keempat adalah cabang hifzil Al-Quran. Iya, dan nuansa hijau kuning ini mendominasi desain dari panggung kehormatan dan juga panggung utama dalam pembukaan upacara opening ceremony MTQ ke-32 malam hari ini. Jadi nuansa hijaunya itu bermakna warna Islam, kemudian warna kuning berwarna glory atau kemenangan gitu ya, atau kejayaan ya. Baik, kita lanjut kembali. Cabang yang keempat adalah cabang hifzil Al-Quran golongan 1 juz tilawah dan 10 juz digelar di Masjid Nurut Tijarah. Kemudian yang kelima cabang hifzil Al-Quran golongan 5 juz tilawah dan 20 juz yang digelar di Masjid Raya Bone. Cabang selanjutnya adalah cabang hifzil Al-Quran golongan 30 juz dan tafsir bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang digelar di Masjid Songko Reca. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih disiarkan langsung dari Stadion Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Bone, Stadion Lapatau Matanatika yang merupakan Raja Bone ke-16. Kita beralih ke kafilah selanjutnya yang berasal dari Kota Bantaeng, Kabupaten 3 Dimensi, yang dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Yusran Lalogau dengan 48 orang peserta, 17 ofisial dengan 22 cabang lomba yang diikuti. Dengan moto kafilah, dengan musabakah tilawatil Quran, kita bumikan Al-Quran menuju pangkep hebat dan religius.
sebagai Kota Adipura telah Kita meraih lanjut lagi nih, Kak Watampone Imran, untuk WTP 10 tempat pelaksanaan lomba yang selanjutnya adalah di Gedung Pemuda dengan cabang lomba seni kaligrafi Al-Quran golongan naskah, hiasan mushaf, dekorasi dan kontemporer. Lalu untuk cabang musabakah syar Al-Quran ini akan digelar di Masjid Al-Markas Al-Ma'arif Kabupaten Bone. Lalu selanjutnya adalah cabang musabakah faham Al-Quran yang digelar di Aula Latea Riduni terciptanya Rujab kawasan agropolitan Bupati Bone. yang didukung oleh Terakhir penerapan prinsip adalah cabang karya tulis ilmiah Al-Quran yang digelar di MAN 1 Bone. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini perlu kami laporkan bahwa saat ini cuacanya sedang gerimis gitu ya. Meskipun kemudian kondisinya gerimis, namun tidak mengurangi antusiasme, semangat para kafilah dan juga masyarakat untuk menjadi bagian dari opening ceremony Musabaqah Tilawatil Quran ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan malam hari ini. Ya, dan untuk rangkaian acaranya sendiri Kak Imran juga pendengar, ini sudah dimulai sejak 22 Juni 2022, yakni diawali penerimaan kafilah. Kamis 23 Juni 2022, penerimaan kafilah yang digelar dengan malam ta'aruf, pelantikan Dewan Hakim dan technical meeting khusus lomba. Hari ini 24 Juni 2022 digelar pawai ta'aruf, pembukaan pameran dan opening ceremony yang saat ini tengah berlangsung di Stadion Lapatau Matanati. Iya, betul sekali. Jadi memang sebelum prosesi opening ceremony berlangsung juga sudah dilakukan berbagai acara seperti misalkan pelantikan Dewan Hakim dan juga Panitera yang berlangsung semalam di Rumah Jabatan Bupati Bone. Kemudian pagi tadi adalah pawai ta'aruf ya. Iya, betul. Yang menarik adalah Kabupaten Takalar itu datang dengan membawa pasukan berkuda. Ah, itu keren Betul, itu. betul. Itu yang membedakan mereka dari Betul. yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan, meskipun acara pada malam hari ini diikuti dan disaksikan oleh ribuan masyarakat, namun faktor keamanan juga sangat-sangat ketat ya. Iya. Jadi sebelum kita masuk pun juga ada keamanan yang berlapis yang kemudian diturunkan dari TNI, Polri, Satpol dan juga dari Polisi Militer ya. Iya. Dan tidak hanya dari aspek keamanan saja Kak Imran. Untuk tim medis sendiri juga disiagakan. Betul. Mengantisipasi Betul. hal-hal yang Betul. mungkin bisa terjadi. Iya, jadi aspek kesehatan juga diperhatikan. Termasuk kemudian ambulans Iya. ada di sisi kanan panggung kehormatan, Iya. ya, dan ada tim medis di sana yang standby untuk kemudian mewanti-wanti jika ada hal-hal yang terjadi. Sinjai. Wow, dapat tepusan meriah dari masyarakat. Ini adalah Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai. Baik, Kabupaten Sinjai.